Pemirsa di rumah, jumpa dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya, Eko Susiati SH, MH. Kami akan membahas masalah sengketa waris. Bundaku sayang, perkara waris ini adalah permasalahan yang dialami oleh setiap warga di negara kita. Dan biasanya jarang sekali yang tidak bersengketa karena berurusan dengan uang. Tapi kalau yang sengketanya warisnya berhubung utang, semua ngilang. Kan demikian. Baik, nah, betul. Bagaimana nih Bunda apabila seorang yang sudah bekerja keras, seperti saya ini bekerja keras sampai 24 jam, tidur juga mikirin kasus klien, kemudian kita mendapatkan uang, kita tabung untuk anak-anak. Nah, ketika saya meninggal, tentunya ahli waris saya yang akan mendapatkan semuanya. Lah, bagaimana kalau ternyata kebetulan anakku kan cuma satu. Kalau umpamanya aku punya anak dua, salah satunya karena dia merasa yang paling tua, kemudian dia mengambil semua apa yang dimiliki orang tuanya, sertifikat maupun objek, karena mengatasnamakan dia yang harus bertanggung jawab. Bagaimana Bunda menurut hukum? Tentu saja kalau menurut hukum itu tidak dibenarkan, karena setiap ahli waris itu berhak atas harta waris peninggalan dari orang tuanya, sebagaimana diatur dalam pasal 541 KUH Perdata juga demikian, bahwa setiap ahli waris berhak atas harta peninggalan dari pewaris atau orang yang meninggalkan harta itu. Begitu ya? Iya. Sekarang ini orang yang tidak melek hukum dianggapnya kalau saya punya uang lebih, kemudian saya pergi ke kelurahan, kemudian saya minta Pak Lurah untuk membuatkan keterangan waris hanya atas nama saya, dan keterangan waris itu sudah keluar dan sudah saya gunakan untuk mengalihkan harta pewaris. Gimana Bunda dampak hukumnya? Itu dampaknya sangat merugikan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam surat keterangan waris tersebut, karena seharusnya ahli waris itu semuanya dicantumkan, tetapi ternyata tidak dicantumkan, maka perbuatan tersebut bisa masuk dalam ranah pidana. Bisa masuk dalam ranah pidana ya Bunda. Kalau menurut saya, apakah saya harus lapor ke polisi? Tentu saja, karena itu bisa masuk ke dalam kategori perbuatan tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 dan 265 itu kalau nggak salah ya. 263 ya. Pasal 266 KUH pidana ya. 264 juga mengatur itu. Masuk. Ya, semuanya masuk. Hukumannya berapa lama Bunda? Minimal 5 tahun, bisa jadi sampai 8 tahun juga ancamannya. Ya. Pemirsa, jangan dibilang membuat keterangan waris dengan menghilangkan nama pewaris itu bukan tindakan pidana yang mengerikan loh. 5 tahun sampai 8 tahun Anda harus berada di penjara. Penjara bukan tempat yang nyaman meskipun Anda memiliki setumpuk uang. Bunda, apabila mengatakan bahwa saya ini sudah punya surat-suratnya, semuanya ada pada saya, dan keluarga saya yang lain, ada adik saya tidak memiliki, kalau dia mau nuntut apa? Nggak punya bukti. Gimana Bunda? Ya, bukti itu kan tentu saja setiap ahli waris itu punya bukti. Misalnya begini, dari surat perkawinan itu kan merupakan bukti bahwa
si ahli waris adalah ahli waris dari pewaris. Juga ada orang lain yang mengetahui bahwa si ahli waris adalah ahli warisnya pewaris tersebut. Mengenai bukti yang lain itu nanti kan bisa dicari nanti. Sambil berjalan ya Bunda ya. Berjalan. Oke. Pemirsa, hukum tidak bisa dibelok-belokkan. Karena hukum memiliki jalannya sendiri. Sepandai apapun Anda membelokkan hukum, pasti Anda akan terjerat hukum. Karena hukum itu adalah cahaya. Sepandai apapun menutupi cahaya, pasti cahaya itu akan tembus keluar dan masih bisa dilihat. Demikian pemirsa, untuk sengketa waris saat ini yang kita bahas. Selanjutnya kita tunggu topik berikutnya.